Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Saya Niluh Puspa. Rentetan gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumedang Minggu malam menyebabkan keretakan di dinding terowongan kembar tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan terowongan tersebut masih aman untuk digunakan. Keretakan tampak di sejumlah titik di dinding terowongan kembar tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Saudara. Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR soal keamanan terowongan. Pemprov memastikan terowongan tetap bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan karena masih aman. Untuk Twin Tunnel terdapat sedikit keretakan pada dinding. Di jalur tol ada retakan atau gimana itu? Ya, kami sudah laporkan ke PUPR dan sudah dikaji untuk sebenarnya masih aman, dan kami PUPR akan segera mengirimkan tim ke tim tunnel itu. Ada rencana untuk ditutup sementara atau gimana? Sampai saat ini tidak, karena masih aman dari sisi PUPR. Saudara, gempa bumi 3 kali berturut-turut mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang Minggu malam. Data sementara, Saudara, gempa mengakibatkan 238 rumah rusak dan 3 warga terluka. Gempa terjadi sebanyak 3 kali. Pertama bermagnitudo 4,1. Kedua bermagnitudo 3,4 dan terakhir bermagnitudo 4,8 kemarin. Menurut data yang dihimpun pemerintah Kabupaten Sumedang, gempa mengakibatkan 100 rumah rusak berat, 138 rumah rusak ringan, dan 3 warga terluka. Wilayah yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Sumedang Utara dan Cimalaka. Dengan kondisi lapangan, informasi terakhir yang kami dapatkan tadi subuh ada 2 kecamatan area terdampak ya. Ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Utara di beberapa desa kelurahan dan Kecamatan Cimalaka di beberapa desa. Jumlah rumah yang rusak ringan ada 138, adapun yang rusak berat ada 100. Warga korban luka ringan 3 sudah ditangani. Saudara, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa bermagnitudo 4,8 di Sumedang Minggu malam dipicu oleh sesar yang belum teridentifikasi. Dwi Korita menyebut gempa Sumedang mirip dengan gempa di Cianjur 2022 silam. Kawasan rawan gempa karena lokasinya yang berdekatan dengan beberapa jalur sesar aktif seperti sesar Lembang, sesar Baribis, dan sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Jika ditarik garis lurus dari ujung sesar Lembang kurang lebih 21 km, lebih dekat ke sesar Baribis kurang lebih 6 km. Baik Bapak, artinya ini analog atau mirip dengan kejadian gempa di Cianjur, ternyata dipicu oleh sesar yang belum teridentifikasi yang akhirnya ditetapkan dengan nama sesar Cugenang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Saudara, sebanyak 248 pasien di RSUD Sumedang, Jawa Barat terpaksa dirawat di tenda darurat karena sejumlah ruangan rumah sakit rusak akibat gempa pada Minggu malam. Keluarga mengeluhkan cuaca panas dan fasilitas yang minim di tenda darurat. Petugas SAR mengevakuasi 248 pasien di RSUD Kabupaten Sumedang ke tempat parkir dan sekitar selasar rumah sakit. 83 pasien IGD juga ditempatkan di posko tenda darurat yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Sumedang. Pasien dan keluarga mengeluhkan kondisi panas dan minimnya fasilitas di tenda darurat. Saudara, sebanyak 150 warga Babakan Hurip, Kecamatan Sumedang Utara yang terdampak gempa Sumedang bertahan di pengungsian. Para korban gempa butuh bantuan selama tinggal di pengungsian. Warga Babakan Hurip, Sumedang Utara yang terdampak gempa mengungsi ke tenda darurat yang didirikan BNPB dan Kementerian Sosial. Warga masih khawatir terjadi gempa susulan. Warga berharap bantuan logistik termasuk selimut untuk bertahan di pengungsian.
Saudara, data terbaru sementara dari pemerintah Kabupaten Sumedang menyebut bahwa sekitar sedikitnya 309 rumah rusak dan ratusan warga masih mengungsi. Bagaimana penanganan sementara untuk warga yang terdampak gempa? Kita perbincangkan hal ini, saudara, dengan penjabat Bupati Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman. Pak Herman, selamat malam, sehat selalu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Herman, jadi kalau kita mau update dulu nih Pak Herman soal data sementara, baik itu kerusakan dan juga korban, bagaimana Pak yang terbaru? Ya, data yang paling update begitu, Mbak Puspa ya, untuk yang terdampak gempa 4,8 magnitudo yang cukup berat itu di 3 kecamatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan, dan Kecamatan Cimalakah. Ada 188 yang rusak ringan dan 121 rusak sedang berat begitu. Jadi semua ada 309 rumah yang retak-retak baik ringan maupun sedang, dan kami sudah langsung melakukan penanganan evakuasi terutama bagi warga masyarakat yang rusak sedang berat. Itu kami sudah tempatkan tenda lapangan, tenda darurat, terutama di Babakan Hurib. Ya, di sana ada 53 kepala keluarga yang kami evakuasi ke tenda lapangan dengan harapan warga masyarakat bisa aman gitu. Dan saat ini sedang dilakukan asesmen terhadap rumah-rumah warga oleh BPBD dan Dinas PUTR. Apabila nanti selesai, bagi rumah-rumah yang dinyatakan aman, kita akan dorong warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing, dan bagi yang tidak aman, kita akan minta warga ini untuk bisa tinggal di tetangga atau di keluarga dekatnya. Oke, Pak, tadi untuk lokasi pengungsian apakah hanya di Babakan Hurib saja atau ada titik lain tempat pengungsiannya, Pak? Ya, sementara di Babakan Hurib ya ada 3 lokasi. Satu kita siapkan tenda besar, yang 2-nya tenda-tenda kecil. Untuk yang di Cimalaka dan di Cipamengpek, kondisinya yang berat itu ikut di sanak familinya. Kami sudah cek ke lapangan, jadi beberapa di antaranya ikut di keluarga, di famili, di tetangga. Dan pun bagi yang rumahnya rusak ringan, itu bisa ditempati begitu. Kondisi mereka bagaimana Pak? Utamanya logistiknya, baik itu makanan maupun juga kebutuhan selimut, karena ada juga yang mengeluhkan butuh logistik yang membuat mereka merasa lebih nyaman begitu di pengungsian. Ya, sejak tadi malam kami dari Pemda Kabupaten Sumedang bersama Forkopimda ya, dari BPBD, dari BAJ ya, bahu-membahu, dari BPBD Provinsi juga, dari BNPB juga sudah turun. Bahkan tadi pagi Pak Gubernur hadir langsung, Pak Kepala BNPB juga hadir langsung, dan kita support berbagai bantuan, terutama bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti makanan ya, untuk dukungan yang lainnya, selimut, kasur, dan lain sebagainya. Oke, terpenuhi semua ya Pak? Insya Allah kami tetap monitor apabila ada warga yang membutuhkan, dari posko siap memberikan bantuan begitu. Oke, untuk yang luka Pak, ada berapa banyak kan informasi terakhir ada 3 mengalami luka, apakah ada penambahan misalnya informasinya? Ya, terakhir yang tadi kami cek ke UGD, yang minta pelayanan di UGD itu ada 11 orang begitu, yang 10 sudah kembali ke rumahnya masing-masing, yang sekarang masih di rumah sakit dan kami rujuk ke Rumah Sakit Santosa, itu ada 1 orang. Itu kenapa Pak kondisinya? Itu kondisinya normal tapi sempat pingsan sehingga perlu dilakukan CT scan dan pendalaman di Rumah Sakit Santosa. Oke, Pak, untuk rumah sakit umum daerah ini, apakah masih rusak Pak? Karena kan mereka harus dikeluarkan dari rumah sakit, harus ditaruh di luar atau di tenda darurat. Ya, untuk rumah sakit ada 3 bangunan utama yang retak-retak, dan tadi malam setelah gempa bumi 4,8 magnitudo, sesuai dengan standar operasional prosedur, pasien kami evakuasi keluar gedung, dan kami tempatkan di 2 lokasi, satu di depan RSUD, yang satunya di halaman belakang RSUD. Ya, dari 248 pasien
rawat inap dan 83 pasien UGD yang kami tempatkan di luar itu di tenda darurat ya. Kita siapkan ada 5 tenda besar, itu 108 di depan dan ada 45 di belakang begitu. Dan tadi pagi kami lakukan asesmen terhadap 3 bangunan itu ya, dan hasilnya berdasarkan kajian yang cermat dari BPBD dan Dinas PUTR disimpulkan yang 3 gedung bisa ditempati kembali, bisa digunakan dengan catatan beberapa ruangan itu tetap dikosongkan. Dan tadi pukul 15 kami sudah kembalikan, kami sudah evakuasi kembali dari tenda-tenda darurat, tenda lapangan ke ruangannya masing-masing. Jadi sekarang sudah kembali lagi ke ruangannya. Jadi keadaan di lapangan sudah tidak ada lagi yang tinggal di tenda darurat, apalagi tadi kan dikeluhkan ya kondisi di lapangan. Baik, Pak Herman, begini, ini kan info dari BMKG bahwa gempa ini disebabkan oleh sesar aktif, tapi belum teridentifikasi. Ini kan membuat kekhawatiran juga. Apa next-nya ini? Apa yang kemudian sudah dihimbaukan kepada warga? Misalnya tentu dikhawatirkan ada gempa susulan atau gempa lainnya. Ya. Pertanyaannya bagus sekali. What next? Apa berikutnya? Yang akan kami lakukan tentu yang pertama warga yang terdampak ya, hampir 1.000 jiwa lah kurang lebih, ada 309 rumah tadi kita akan selesaikan secepatnya. Saat ini kami sudah menetapkan Sumedang dalam keadaan darurat bencana gempa untuk 7 hari ke depan. Setelah itu kami akan fokus ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Mudah-mudahan Januari paling telat Februari sudah bisa kami selesaikan. Tentu dalam waktu yang bersamaan kami pun mengedukasi warga masyarakat Sumedang untuk waspada. Ternyata Sumedang bukan hanya rawan banjir dan longsor, tetapi juga rawan bencana karena ada sesar yang belum teridentifikasi ya. Kalau lihat informasi dari BMKG itu ada sesar Lembang, ada sesar Baribis, ada sesar Tanjung Sari, mana Cileunyi kalau nggak salah. Dan tentu kita tidak bisa judge ya, tapi paling tidak faktanya Sumedang ada pusat gempa. Ini yang harus kita waspadai. Jadi dan terus kemarin itu jumlah gempa bukan 3, Mbak. Ya, itu sampai 5. Yang pertama 4,1, kemudian 3,4, puncaknya tadi malam 4,8, kemudian tengah malam terjadi lagi 2,9 dan tadi subuh itu 2,4. Jadi 5 kali. Tentu ini perlu diedukasi ya masyarakat tentang pentingnya juga membangun rumah tahan gempa, ini juga hal yang penting. Terima kasih Pak Bupati, penjabat Bupati Kabupaten Sumedang, Pak Herman Suryatmanat sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Herman. Saudara, kami akan kembali dengan informasi arus balik libur tahun baru.